Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma. Sementara bantalnya adalah kulit kasar yang berisi serabut dari kurma itu sendiri. Melihat keadaan Rasulullah SAW seperti itu, Sayyidina Umar pun menangis. Melihat sahabatnya yang mulia ini menangis, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Tikar ini," kata beliau, "membekas di tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Sedangkan kondisimu seperti ini. Sementara di sisi lain," kata Sayyidina Umar, "Kisra dan raja-raja hidup bergelimang kemewahan. Mereka punya rumah yang megah, punya kasur yang empuk, punya makanan yang enak-enak. Kalau engkau mau ya Rasulullah, engkau juga bisa menikmatinya," kata Sayyidina Umar. Lalu apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Umar, apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu mereka dapatkan di dunia, sementara untuk kita dapatkan nanti di akhirat kelak?" Ini jawaban Rasulullah SAW. Jadi Rasul dengan arti kata ingin menyampaikan kepada Umar, tidak usah risau, tidak usah engkau ragu melihat aku. Kata Rasulullah SAW, biar saja para petinggi, para raja-raja tinggal di rumah mewah, dengan makanan-makanan enak, dengan kasur dan selimut yang empuk. Tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Biarkan mereka menikmatinya dunia. Insya Allah untuk kita nanti akan kita nikmati di akhirat kelak. Inilah saudaraku sekalian gambaran kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kecil dari kesederhanaan beliau. Dalam banyak riwayat, dalam berbagai kisah, rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana. Kecil sekali. Ada yang menyebutkan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 5 meter saja. Lebar 3 meter, lalu tinggi atapnya hanya sekitar 2,5 meter. Jadi panjangnya 5, kemudian lebarnya 3 meter, lalu tingginya itu sekitar 2,5 meter. Nah, inilah rumah Rasulullah SAW. Kecil, sederhana, perabotannya sederhana. Makanannya juga sederhana. Tapi, saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di tengah kesederhanaan, sederhana rumahnya, sederhana perabotnya, sederhana pakaiannya, sederhana makanannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Baiti jannati, rumahku surgaku." Apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyatakan dan merasakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, padahal sederhana sekali? Karena kebahagiaan, ketenangan, kedamaian bukanlah diukur dengan seberapa mewah rumah kita, seberapa mahal perabotnya, seberapa enak makanannya. Bukan itu. Tapi
seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita punya sifat qanaah? Lalu sejauh mana kita mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena itu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pada momentum bulan Rabiul Awal, ya 12 Rabiul Awal yang baru lewat beberapa jam yang lalu. Momen di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada momentum ini kami mengajak kita semua, teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah yang sederhana, pakaian yang sederhana, makanan yang sederhana, bisa mengatakan bahwa baiti jannati, mestinya kita yang alhamdulillah ada yang rumahnya megah, mewah, bahkan bukan hanya satu rumahnya, bahkan sekian rumahnya, punya kendaraan, punya pakaian yang tidak satu, banyak sekali, pakaiannya mahal, mewah, lalu makanannya juga enak-enak, segala fasilitas punya. Mestinya kita juga bisa mengatakan, bahkan bisa merasakan hal yang lebih, bahwa baiti jannati, rumah kita juga adalah surga bagi kita. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan yang paling penting kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sebagai umatnya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah semestinya kita meneladaninya, mengikuti sunnahnya. Jangan katakan diri kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak mencintai beliau. Sementara kita tidak mengikuti sunnahnya. Sementara kita tidak meneladaninya. Wahai para ayah, wahai para ibu, tuntunlah anak-anakmu, anak-anak kita, menjadikan Rasul sebagai teladannya. Jangan sampai kaum muslimin, anak kita lebih mengenal ya tokoh-tokoh kartun, ya bintang film lain sebagainya, tapi dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dahulu misalnya ada anak lebih kenal Satria Baja Hitam daripada Rasulullah, anak lebih mengidolakan Michael Jackson daripada Rasulullah, anak lebih mengidolakan Doraemon lain sebagainya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua yang kita sebutkan tadi tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekali lagi kaum muslimin, ini pada momentum 12 Rabiul Awal, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani dia, kita ikuti sunnahnya. Demikian saja tausiah singkat kami ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.